Kita akhirnya dapat trailer kedua buat Godzilla x Kong The New Empire. Ini ngasih gambaran yang lebih jelas tentang kegilaan dan monster action apa aja yang bakal muncul di film ini. Ada banyak detail baru dari Godzilla dan Kong, antagonis Scar King, plus ada secret villain Shimo yang akhirnya di-reveal di sini, yang katanya bakal jadi ancaman yang bisa mengakhiri dunia. Ada juga beberapa detail soal Titan rahasia lainnya yang bakal muncul di filmnya. So, penasaran siapa? Tenang aja, bakal kita bahas semua dan gali semuanya di trailer ini. So, langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. So, trailernya dimulai di Mesir, melanjutkan apa yang kita lihat di trailer pertamanya, di mana tangan cyborg baru milik Kong ini keluar dari terowongan Hollow Earth yang baru muncul di tanah. Kita mendengar Dr. Eileen Andrews berkata, selama berabad-abad terjadi harmoni, merefer ke harmoni antara manusia dan para Titans. Di mana di deskripsi trailernya, film ini dikatakan bakal menggali lebih jauh sejarah dan asal-usul para Titans, sekaligus mengungkap pertempuran kuno yang membantu membentuk para Titans dan mengikat mereka dengan umat manusia selamanya. Dr. Andrews lanjut menjelaskan kalau para Titans adalah penjaga alam dan Great Apes atau kera besar adalah pelindung umat manusia. Scene juga menyorot Godzilla sedang berenang dalam form evolusinya yang berwarna magenta, dimana ini bakal kita lihat perubahannya di sepanjang filmnya. Ada juga scene Kong bersama Jia di Hollow Earth, dimana ini bisa kita lihat dari formasi kristal yang ada di belakangnya. Selanjutnya kita melihat scene Jia ada di kelas, tapi lensa dan cahayanya ini warping di sekelilingnya. Kemudian ada salju-salju yang mulai turun yang jadi foreshadow untuk salah satu villain Titan-nya. Terus juga ada display filmnya yang mulai terdistorsi sebelum berubah menjadi bentuk 3 piramida. Nah, di sini Jia langsung mendapatkan beberapa penglihatan dan menunjukkan ke kita semua kekacauan yang bakal terjadi di filmnya. Ini menunjukkan kalau Jia mungkin adalah seorang cenayang atau orang yang punya kemampuan paranormal di Monsterverse. Karena penglihatannya ini, Jia yakin ada sesuatu yang salah sama dirinya dan dia mencari bimbingan dari Dr. Andrews. 3 piramida dari penglihatannya Jia kemungkinan besar adalah piramida Giza yang bakal jadi petunjuk untuk mengarahkan mereka ke sana. Tapi apa pentingnya piramida Giza ini? Mungkin lokasi sarang Scar King lokasinya ada tepat di bawah piramida Giza ini. Karena waktu Kong lari dari Hollow Earth, dia muncul ke Mesir tepat di sebelah piramida. Atau mungkin struktur piramida ini juga ada hubungannya dengan piramida dari Hollow Earth yang juga kita lihat di trailer sebelumnya, which is piramida di Hollow Earth dilindungi dan jadi tempat tinggal peradaban suku Iwi yang masih tersisa. Kita tahu suku Iwi adalah suku asalnya Jia dari Skull Island yang udah punah. So mungkin alasan Jia mendapatkan penglihatan karena ada hubungan telepati antara Jia dan suku Iwi yang ada di Hollow Earth. Selanjutnya Dr. Andrews bilang kalau Monarch telah menemukan sinyal yang juga bisa dirasakan sama Jia. Godzilla dan Kong juga bisa merasakan kalau sesuatu akan datang yang bahkan bikin Godzilla dan Kong ini jadi takut. Ini merefer ke ancaman dari para villain kita yaitu Scar King dan Shimo yang mendeklarasikan perang ke permukaan. Dan scene juga menunjukkan Kong ada di tepi laut saat bayangan Titan besar ini melewatinya. Plus Godzilla yang lagi gelisah menyala biru siap untuk bertempur. Dr. Andrews yang ada di kantor Monarch kemudian mengajak karakter baru yang diperanin sama Dan Stevens yang bernama Trapper. Andrews mengajak Trappers untuk bergabung dalam perjalanan Hollow Earth untuk menyelidiki sinyalnya. Karakter Trappers ini dideskripsikan sebagai spesialis Titan dan orang yang dihubungi kalau ada Titan yang sakit. Selanjutnya kita bisa melihat lebih jelas desain baru dari HEAV atau Hollow Earth Aerial Vehicles. Ini terlihat lebih mirip serangga ya. Mungkin sengaja ya biar lebih menyatu dengan lingkungan Hollow Earth. Dan asumsi kita dari trailer sebelumnya ini benar. Ternyata ini adalah salah satu terowongan atau jalur masuk ke Hollow Earth yang udah bisa dibuka tutup sama Monarch, dimana Kong langsung lompat masuk diikuti sama timnya Dr. Andrews. Nah, Monarch yang bisa buka tutup celah masuk Hollow Earth ini menarik, terutama buat yang nonton series Monarch Legacy of Monster. Karena di seriesnya salah satu plot utamanya adalah eksplorasi manusia untuk pertama kalinya ke Hollow Earth. Dan portalnya ini cuma bisa aktif ketika ada Titan yang mendekat atau mau lewat. Nggak bisa nih sembarangan dibuka tutup dan dilewati manusia. So awalnya Monarch menciptakan device buat memancing Titan dari sisi lain portalnya untuk mengaktifkan. Tapi ini jadi eksperimen gagal yang nggak stabil. Ini bukan cuma bikin manusia nggak bisa masuk ke Hollow Earth, tapi mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain kalau ada Titan-Titan berbahaya yang mau keluar. So ngelihat development teknologinya di film ini yang udah bisa mengontrol portal Hollow Earth, bisa dibilang ini cukup keren ya buat menggambarkan perkembangan dan keberhasilannya si Monarch. Oke, lanjut sekarang Kong dan timnya udah berada di Hollow Earth. Kita mendapatkan beberapa klip lagi yang kita lihat di trailer pertama, di mana Kong ini bertemu dengan mini Kong alias Zuko. Dan yes,
Yes, nama asli dari mini Kong ini udah di-reveal dari mainannya. Di sini Zuko menuntun Kong ke sarang para Great Apes yang dipimpin sama Scar King. Sementara tim Dr. Andrews mengikuti petunjuk dari cetakan tangan merah di reruntuhan fasilitas Monarch. Nah, satu shot dengan detail menarik di sini adalah waktu Kong mengambil kapaknya. Ini kayaknya dia punya markas atau gua khusus tempat dia ninggalin barang-barangnya di Hollow Earth. Karena sebelumnya kita ngelihat kalau dia nggak membawa kapaknya dari permukaan, tapi baru diambil di sini. So mungkin Kong mampir dulu ke salah satu goanya di Hollow Earth buat prepare berhadapan sama Scar King. Trapper kemudian bilang kalau itu bukan sekedar sinyal, tapi seruan perang. Di sarang atau kerajaan Scar King ini kita bisa melihat spesies Kong lainnya yang jadi budaknya Scar King, ditandai dengan cap merah dari tangannya Scar King di tubuh mereka. Beberapa di antaranya kelihatan tunduk sama Scar King, sementara yang lain secara aktif mendukungnya. Kita bisa lihat nih, ada beberapa Great Apes yang menabuh genderang perang dan beberapa lagi membungkuk hormat dan ketakutan. Dan beberapa dari Great Apes ini juga ada yang berdiri di belakang Scar King sebelum dia lompat. Kelihatannya mereka ini adalah tangan kanan atau tim pemburunya Scar King. Scar King sendiri kemudian melompat turun buat menghadapi Kong. Mereka berdua berhadapan sambil mengaum satu sama lain sebelum menyerang. Di sini Scar King menunjukkan seberapa ganasnya dia bertarung menggunakan cambuk tulangnya, di mana dia bisa melukai dan menebas tangan Kong. Nah, di ujung cambuknya Scar King ini terlihat ada kristal bercahaya yang berfungsi sebagai mata pisau buat melukai lawannya. Tapi juga kristal ini mungkin ada hubungannya dengan formasi kristal raksasa di Hollow Earth yang kita lihat juga di trailer sebelumnya. Tapi berdasarkan rumor yang beredar, kristal ini juga jadi semacam weakness untuk para Titan. Kurang lebih seperti Kryptonite lah yang digunakan Scar untuk melawan musuhnya dan mengendalikan Shimo dengan mind control. Dan di trailer inilah kita akhirnya dimunculkan Shimo, karakter rahasia yang udah nggak rahasia-rahasia amat. Kita ngelihat Kong ketakutan, bahkan lebih takut dari saat dia berhadapan sama Godzilla. Dan di balik lava inilah Kong melihat Shimo dengan matanya yang bersinar. Kong dengan cepat mengambil kapaknya untuk membela diri dari semburan nafas esnya Shimo yang bakal bikin Kong kewalahan dan kalah. Setelah ini Kong kemungkinan besar bakal langsung mundur dari pertarungannya setelah menerima luka yang lumayan parah. Itulah kenapa Kong harus meminta bantuan dan teaming up sama Godzilla, karena dia terbukti nggak mampu melawan Scar King sendirian, karena Scar King ini punya backingan dari si Shimo ini. Scene Hollow Earth ini bukan satu-satunya penampakan Shimo di trailer, karena sebenarnya dia pertama kali muncul di penglihatannya Jia di awal trailer tadi di pertempuran tengah kota. Di sini kelihatan kalau Shimo lagi bertarung sama Godzilla dan ukurannya gede banget kalau dibandingkan dengan Godzilla. Selanjutnya dia juga muncul di kota Rio di Brazil membekukan lautan nih. Kalau di zoom kita bisa melihat Shimo berdiri tegak sambil menembakkan ice blast-nya ke langit yang kemungkinan adalah cara dia memanipulasi cuaca. Dan mungkin Shimo juga ikut ngamuk di dalam kota bareng sama Scar King. Moving on, aftermath dari pertarungan Kong melawan Shimo dan Scar King adalah shot yang kita lihat di awal trailer tadi waktu Kong mau menjangkau Jia. Kong kelihatan kecapean di sini, dan kalau kita lihat lebih dekat, tangan kanannya ini terluka parah dan penuh darah setelah Kong dihajar habis-habisan sama Scar King dan Shimo. So disinilah Jia datang untuk menghibur dan menenangkannya, mirip seperti yang dia lakukan di film Godzilla vs Kong waktu menenangkan Kong di kapal. Tangan Kong yang terluka parah ini adalah alasan kenapa dia dapat upgrade sarung tangan sakti. Di trailer ini kita juga bisa ngelihat semacam kendaraan alat berat atau stasiun terbang yang dioperasikan sama Trapper, yang kemungkinan adalah tempat untuk membuat sarung tangan barunya si Kong karena warnanya sama. Atau bisa juga ini adalah mobile facility yang digunakan untuk mengantarkan dan memasangkan sarung tangannya ke Kong dimanapun dia berada. Sarung tangan mekaniknya Kong ini secara resmi bernama Beast Glove. Kalau menurut keterangan mainannya, ini merupakan akronim dari Bio Enhanced Anatomic Seismic Thunder. Nah, kata Thunder ini agak menarik, yang mungkin Kong ini bakal mendapatkan semacam kemampuan petir atau listrik yang sebenarnya udah ditunjukin sekilas di trailer ini. Nah, terlihat juga Scar King yang melilitkan cambuknya ke sebuah bangunan dan melemparnya ke arah Kong. Kong menggunakan power glove barunya dengan kekuatan listrik meninju langsung reruntuhan gedungnya. Nah, kekuatan petir atau listrik dari tangannya Kong ini sebenarnya adalah reference ke film Kong vs Godzilla tahun 62. Di film itu Kong diperkuat dengan kemampuan penyerapan listrik. Di film itu setelah dia tiba di Tokyo, Kong bisa menggigit kabel penghalang bertenaga 1 juta volt yang bahkan membuat Godzilla nggak bisa memasuki kota. Dan bukannya melemah, Kong malah mendapatkan kekuatan dari arus listrik tersebut. Dan waktu Kong knock out sama Godzilla saat fight, Kong bisa di-revive kembali ketika dia tersambar petir yang mengirimkan gelombang arus ke seluruh tubuhnya. Nah, setelah dia dapat energinya kembali, Kong bisa nyetrum si Godzilla dengan sentuhan tangannya. Sampai sekarang belum ada versi Kong lain yang mewarisi kekuatan listrik ini. Sampai akhirnya versi Monsterverse ini mengadaptasi kekuatannya. Tapi sayangnya ini kayaknya bikin Kong nggak lagi menggunakan kapak ikoniknya, karena dari semua scene yang ada, setelah dia dapat sarung tangannya nggak kelihatan lagi dia membawa kapaknya. Ya mungkin kapaknya ini hancur setelah membeku kena tembakannya Shimo. Nah, bukan cuman Kong nih yang bakal dapat upgrade kekuatan, karena monster
monster kita yang satu lagi pastinya juga dapet. Selain form evolusi warna magenta yang udah kita lihat di trailer pertama, di trailer ini Godzilla juga bersinar biru. Nah, ini sesuai dengan yang dibilang sama director Adam Wingard kalau kita bakal melihat beberapa versi Godzilla di film ini. Godzilla badannya terlihat pecah-pecah dan menyala biru seolah nggak bisa menampung energinya sendiri. Ini bisa jadi pertanda kalau dia mulai berevolusi dan tubuhnya menyuruhnya untuk mencari tempat berhibernasi. Atau bisa juga ini adalah intimidation display buat musuhnya yang dia hadapi. Scene berikutnya dari si Godzilla biru ini adalah waktu dia melawan pesawat drone militer. Di sini kelihatan Godzilla ada di semacam pembangkit listrik kalau kita ngelihat dari cerobong power plant di sebelahnya. Mungkin Godzilla datang ke pembangkit tenaga nuklir saat dia mencari sumber energi radiasi untuk membantunya berevolusi. Di sini Godzilla mengeluarkan ledakan gelombang nuklir, tapi bukan jenis termonuklir warna merah waktu dia dalam Burning Mode Godzilla. Nah, perbedaan dari ledakan yang ini sama yang ada di film King of the Monster adalah yang ini mungkin sedikit lebih lemah dan memiliki jangkauan yang lebih pendek karena ini dia lakukan sendiri secara alami, sedangkan di King of the Monster dia dibantu sama energi dari Mothra. Nah, ngomong-ngomong soal Mothra, dialah Titan rahasia yang bakal comeback di film ini. Di awal trailer waktu dia mendapatkan penglihatannya, di pantulan matanya kita bisa ngelihat sekilas ada kepala Mothra yang mengeluarkan sinar emas. Terus clue selanjutnya waktu di Hollow Earth, Trapper menekan semacam dinding yang kelihatannya kayak jaringan makhluk hidup dan itu mulai glowing dengan warna biru cerah. Ini mirip telur atau kepompongnya Mothra yang ada di film King of the Monster. Nah, petunjuk buat reinkarnasi Mothra ini sebenarnya udah ditunjukin di credit scene akhir film King of the Monster, di mana terlihat dari artikel berita kalau Monarch menemukan telur raksasa serangga setelah melakukan ekspedisi ke wilayah Mothra. Dan kita ditis dengan pertanyaan apakah ini bakal jadi Mothra selanjutnya atau sesuatu yang lain. Di scene lainnya kita bisa melihat lebih dekat peradaban suku Iwi Hollow Earth yang menundukkan kepala mereka seolah menyembah atau menyambut sesuatu. Ini kemungkinan adalah kemunculan Mothra yang terlahir kembali untuk membantu Godzilla dan Kong mengalahkan Scar King dan Shimo. Dan kita melihat sesuatu yang berkilauan dengan warna emas yang kemungkinan bakal jadi warna barunya Mothra. So, bukan glowing berwarna biru kayak sebelumnya ya. Warna dan form baru Mothra emas ini bakal sesuai bocoran yang beredar. Nah, Mothra yang bisa reinkarnasi bukan hal yang baru sebenarnya. Inline lah dengan versi karakternya dulu. Karena dari beberapa film jadulnya, Mothra digambarkan sebagai makhluk atau deity yang abadi. Karena memang memiliki kemampuan untuk bereinkarnasi walaupun udah mati berkali-kali. Dia bisa bertelur secara aseksual dan bakal dilahirkan kembali melalui telurnya yang kemudian menetas menjadi larva Mothra. Nah, menurut director Mike Dougherty, setiap Mothra yang baru lahir bukan sekedar keturunan, tapi adalah reinkarnasi sejati yang secara genetis mewarisi ingatan Mothra pendahulunya. Di trailer ini kita diperlihatkan city battle antar dua kubu Titan yang awalnya diperlihatkan di Vision Jia. Entah ini masih di Brazil atau di settingan negara lain. Di sini Kong ngasih Scar King tonjokan maut dan di sudut frame-nya kita bisa ngelihat Shimo juga ada di situ sesuai penglihatannya Jia. Kemungkinan dia juga lagi tarung lawan Godzilla. Tapi apa yang bikin Kong ini marah banget? Di sini terlihat kalau Scar King lagi menyandra dan membuli Zuko kecil. Ini bikin Kong ngamuk dan menghajar Scar King dengan sangat keras sampai giginya copot. Tapi ini kayaknya juga bukan giginya Scar King ya. Bisa jadi ini adalah giginya Kong karena di scene lain Kong terlihat punya gigi metal palsu. Tapi tenang aja, nanti Zuko bakal dapat kesempatan buat ikut melawan karena di trailernya ada scene Zuko melempar batu ke wajah salah satu kera anak buahnya Scar King. Dari settingnya kayaknya kita bakal kembali ke zona anti gravitasi Hollow Earth yang sebelumnya muncul di Godzilla vs Kong. Dan ini kemungkinan ada di final battle-nya waktu Godzilla dan Kong lagi sibuk melawan Scar King dan Shimo. Zuko mungkin juga dibantu sama Mothra yang bakal menghadapi dan mengalihkan perhatian pasukan Scar King yang lain. Nah, teaming up antara Godzilla dan Kong ini nggak langsung terjadi begitu aja. Karena di trailer ini ada scene Godzilla menembaki Kong dan menghancurkan piramida Giza. Ya, namanya juga mereka ini masih binatang ya, masih bertindak sesuai insting teritorialnya, nggak bakal langsung berteman. Jelas mereka ada kesalahpahaman atau konflik yang harus diselesaikan dari pertemuan mereka terakhir. Tapi sesuai kata Trapper di sini, mereka nggak harus menyukai satu sama lain. Mereka cuma harus bekerja sama buat menyelesaikan masalahnya. Dimana di final shot terakhirnya menunjukkan momen epic antara Godzilla dalam form evolusi terakhirnya dan Kong dengan Beast Glove-nya saat mereka mengaum ke arah langit. Ini masih di Mesir karena di background kelihatan ada Sphinx. So kayaknya ini jadi momen saat mereka akhirnya punya agreement buat teaming up. Dan dari title card di paling ending, Godzilla x Kong The New Empire ini bakal dirilis pada tanggal 29 Maret. Yang artinya di sini di Indonesia bakal rilis 27 Maret, 2 hari lebih awal. Dan ya catat aja tanggalnya dan kita tonton waktu dia udah muncul di bioskop. So itu dia semua hal yang bisa kita bahas dari trailer Godzilla x Kong The New Empire yang kedua ini. Kalau ada hal-hal yang gue lewatkan atau kalian punya pendapat atau teori atau apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar
komentar di bawah dan mari diskusi rame-rame. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown Universe. Dan thank you juga buat yang udah support dengan menjadi membership. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. Thank you for watching. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.